Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kasih setia Tuhan terus menaungi kehidupan kita. Pagi ini kita boleh bangun, tentu dengan iman kita percaya bahwa semua karena Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru karunia-Mu. Sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, boleh kami pahami dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami siap ya Tuhan, berkati kami, haleluya, amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, Selasa 24 Juni 2025, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 59 ayat 9 sampai 18. Mazmur 59 ayat 9 sampai 18. Saya akan membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan, "Tetapi Engkau ya Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Engkau, ya Allah, adalah kota bentengku. Ya Allahku, aku menyongsong. Ya Allahku akan menyongsong aku dengan kasih setianya. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ucapkan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintahkan di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila tidak kenyang, mereka melolong. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allah yang mengasihi aku. Amin. Firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pagi ini berbicara tentang seorang pemazmur. Dia adalah Daud. Dalam pembacaan kita, Daud menyanyikan mazmur karena kekagumannya atas kuasa Tuhan yang telah meluputkannya dari maut. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 11 sampai 12 sangat jelas di situ dikisahkan bahwa Raja Saul ternyata telah menyuruh prajuritnya untuk mengawasi serta membunuh Daud. Karena kondisi tersebut membuat Daud merasa gelisah, khawatir, bahkan Daud merasa takut. Dalam Mazmur 59 ayat 4,
Sebelum pembacaan kita saat ini, Daud tidak melakukan kesalahan apapun kepada raja. Namun, justru Daud akan dibunuh oleh raja. Secara manusiawi, semua orang tentu tidak akan menerima jika ia akan dibunuh tanpa ada kesalahan yang ia lakukan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi ini, Daud tidak mencari pertolongan kepada orang lain, tetapi Daud hanya datang kepada Tuhan dan menaruh harap hanya pada Tuhan saja. Dengan sungguh Daud yakin bahwa ketika ia menaruh harap pada Tuhan, ia tidak akan pernah kecewa. Dalam pergumulannya, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Itulah yang membuat Daud terus menyanyikan kekuatan Tuhan. Nyanyian Daud menjadi respon atas seluruh karya Tuhan yang meluputkannya dari maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan pagi ini, dari kisah Daud, kita belajar bahwa di dalam Yesus, kita semua telah diselamatkan. Dalam pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan selalu menolong kita. Teruslah menaruh harap padanya. Apapun kondisi kita, seberat apapun pergumulan kita saat ini, tetaplah berpaut padanya. Teruslah naikkan syukur, pujian, dan pengagungan kepadanya. Nyanyikanlah mazmur baginya, sebab dialah Allah yang telah dan terus menyatakan karyanya bagi kita dan bagi dunia ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas waktu yang indah Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan iman kami terus percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, sehingga kami tahu apa maksud daripada firman-Mu ini. Sehingga kami dimampukan untuk terus berharap hanya pada Tuhan saja, karena Tuhanlah kekuatan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu ini dalam sepanjang kehidupan kami. Bersama-sama ya Tuhan pada pagi ini, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, tolonglah, sembuhkanlah mereka. Juga kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang berduka. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus menghibur mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati di umur yang baru, sukacita yang asalnya daripada-Mu. Kiranya terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan terus memberkati dalam masa tua. Kami percaya Tuhan terus menolong kekasih-kekasih kami ini. Tuhan terus menolong segenap orang tua kami ini. Kiranya Tuhan sukacita yang asalnya daripada-Mu terus menjadi bagian dari kehidupan mereka. Berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat, seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Kiranya hari ini kami boleh lalui, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan.
Ini kami yang datang Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pagi ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita.